Jadi perempuan itu harus bisa masak, harus pinter, harus bisa jaga diri, harus bisa ngerawat diri, harus bisa dewasa. Emang iya ya perempuan harus bisa semua itu? Emang iya ya perempuan harus sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Disemangatin Zainab. Dari semua pertanyaan yang tadi aku sebutin, aku mau bahas satu-satu. Tapi ini menurut aku ya. Poin yang pertama adalah perempuan harus bisa masak. Perempuan harus bisa masak. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ya, sebenarnya memasak itu tidak ada keharusan dan juga kewajiban. Tapi di sini aku punya 3 poin yang membuat kamu tuh jadi mengharuskan diri kamu bisa masak. Lagi-lagi ini menurut aku ya. Yang pertama itu kita punya skill tambahan. Kalau berdasarkan pengalaman aku, kalau kita bisa masak itu tuh mengasah kekreatifan kita. Kenapa bisa dibilang mengasah kekreatifan kita? Karena setiap harinya kan pasti kita tuh mau mencoba menu-menu baru ya kan, yang dimana nanti tuh kita seneng sendiri gitu ketika lihat hasil masakan kita tuh berbeda-beda gitu dari hari ke hari. Dan poin yang kedua adalah ketika kita udah masak itu tuh rasa puasnya tuh masya Allah deh, kayak kita bisa masak untuk orang lain atau orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita, terus mereka makan nih makanan kita dengan lahap, seneng kan pastinya. Terus mereka bilang, ih ini enak banget masakannya, nah itu akan lebih puas lagi. Dan poin yang ketiga adalah implementasi kasih sayang. Dari sini atau dari masakan yang kita makan, ini tuh adalah wujud kalau kita tuh memberikan kasih sayang kita ke mereka dengan masakan yang kita masak, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, perempuan harus pinter. Menurut kamu perempuan harus pinter gak sih? Kalau menurut aku ya, di pembahasan kali ini aku punya 3 poin. Yang pertama yaitu kita bisa masuk ke obrolan manapun dan dimanapun. Karena ketika kita sudah banyak wawasan, kita tuh bisa ngobrol dengan baik itu yang lebih tinggi dari kita atau yang lebih rendah dari kita. Setuju gak nih? Terus poin yang kedua itu ada ketika aku nih dipuji, kamu cantik deh. Jujur, senang di dalam hati. Tapi ketika aku dipuji dengan prestasiku, itu tuh rasanya lebih bangga dan lebih senang. Ya gak sih? Nah, terus poin yang ketiga itu ada ketika kita diizinkan menjadi ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan menjadi guru pertama untuk anak-anak kita. Seorang penyair bernama Hafiz Ibrahim mengungkapkan, ibu adalah madrasah atau pendidik pertama anaknya. Jika engkau mempersiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau mempersiapkan bangsa yang baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, perempuan itu emang harus merawat diri dan menjaga diri. Nah, untuk menjaga diri di sini, aku bisa lebih tekenin bahwasanya kita itu harus tegas. Tapi tegas di sini bukan berarti kita cuek ke lawan jenis. Kalau aku atau pribadi aku ke lawan jenis tuh kita bisa friendly. Tapi ketika ada obrolan yang emang udah nggak pantas untuk diobrolin lawan jenis, itu bisa kita stop dengan cara kita punya sikap-sikap yang tegas untuk lawan jenis kita. Dan tidak hanya itu, kita bisa melatih diri kita seperti bela diri, taekwondo, pancasila ya kan. Jadi ketika ada yang mau nyerang kita, kita bisa ngelawan sendiri gitu. Terus untuk merawat diri di sini kenapa? Karena perempuan itu lebih rentan kena penyakit. Dalam jurnal JAMA Kardiologi, usia pembuluh darah termasuk arteri besar dan kecil pada wanita lebih cepat menua ketimbang pria, dan inilah salah satu alasan kaum hawa cenderung lebih beresiko terkena 4 tipe penyakit kardiovaskular. Perempuan tidak hanya rentan kena penyakit, tapi perempuan lebih sering mukanya itu kena jerawat. Dari Dr. Sri Data. Dr. Sri Data pun berusaha mencari tahu penyebab perubahan hormon terkait siklus menstruasi menyebabkan masalah kulit pada wanita.
Apalagi jerawat bukanlah masalah sederhana yang bisa terjadi karena berbagai penyebab, termasuk produksi sebum, genetikan, bakteri, makanan, dan obat-obatan. Menurut dokter data, perubahan hormon ini merusak kelenjar sebaceous yang menyebabkan kulit memproduksi lebih banyak sebum selama menstruasi, sehingga wanita akan menghadapi masalah kulit seperti flek atau jerawat. Tidak hanya itu, merawat diri adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Berarti di sini Allah akan mencintai orang-orang yang mau merawat diri karena atau bukti dari kita mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah perempuan itu harus dewasa? Kalau menurut aku harus banget. Nah, untuk poin yang pertama ada harus bisa mengontrol emosi dan memahami. Nah, di sini teguran keras nih buat aku yang suka marah-marah gak jelas. Jadi buat kamu para perempuan harus bisa mengontrol lagi emosi karena nggak selamanya semua hal itu tentang apa yang kita mau. Di kehidupan ini kita juga harus bisa memahami orang lain. Untuk poin yang kedua adalah saling menghargai dan tidak merendahkan. Kenapa aku bahas ini? Karena berdasarkan pengalaman aku, banyak perempuan tuh yang merendahkan atau tidak menghargai proses yang sedang orang lain atau sesama perempuan sedang jalankan gitu. Karena kan proses orang itu berbeda-beda. Ada yang prosesnya sambil lari, ada yang prosesnya sambil jalan. Semua itu sama aja. Kalau kita mau menjadi perempuan yang dewasa, kita harus bisa menghargai dan bisa saling support tiap proses yang mereka jalanin. Untuk poin yang terakhir adalah open minded. Open minded di sini adalah mereka yang mau selalu berkembang dan sudah membuka dirinya untuk menerima kritikan dan juga saran. Karena kebanyakan kasus orang itu mau memberi saran dan juga memberi kritik, tapi tidak mau menerima saran dan menerima kritik. Dari 4 pertanyaan itu berarti memang kita ini harus terus berkembang untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena pada hakikatnya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitu juga sebaliknya. Seperti yang ada pada surat An-Nur ayat 26 yang artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Terima kasih, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.